Dani pun berhasil masuk ke rumah ini. Sebelum Jimmy meninggalkan rumah ini, dia mendapati mobilnya Dani yang parkir tepat di depan rumah Mikey. Dan tiba-tiba, ya, sebelum Dani menembak Mikey, Jimmy lebih dahulu menembak tepat di lehernya Dani. Temannya bukannya menolong, dia malah kabur karena takut tertembak juga. Mikey berusaha menolong Dani dan menyuruh ayahnya untuk memanggil tahu bulat untuk menelpon ambulan, tetapi Jimmy malah diam. Menurutnya hal itu cuma buang-buang waktu saja karena Dani sudah AFK. Jimmy tidak menyangka dengan apa yang diperbuatnya kali ini. Menembak teman sendiri sudah, menembak saudara sudah, dan sekarang dia telah menembak anak dari orang yang satu-satunya menganggap dia dan peduli kepadanya. Akhirnya dengan berat hati, Jimmy menelpon Shaun yang sedang menunggu jatah sunah rasulnya untuk memberitahukan bahwasannya dia telah menembak anaknya. Jimmy dan Mikey harus waspada karena Shaun akan membalas dendam dengan cara apapun. Mikey mencoba menelpon polisi, tetapi Jimmy mencegah itu karena berbahaya. Kemudian Mikey mengusir ayahnya dan dia tidak mendengarkan larangan ayahnya. Kemudian menelpon polisi untuk melaporkan bahwasannya ayahnya sendirilah yang telah menembak Dani di rumah ini. Get out of my house. Get out of my house. 911, what's your emergency? This is my gun. Karena kehilangan anaknya, istrinya Shaun pun sangat terpukul dan melampiaskan kemarahannya dengan cara menampar Shaun berulang kali. Nah, bos mafia saja tidak berkutik di depan istrinya, apalagi kita, pria biasa dengan gaji di bawah UMR pada umumnya. Tak lama kemudian, polisi datang untuk memeriksa TKP. Di saat Mikey akan menceritakan kronologinya, tiba-tiba polisi tersebut malah menangkap Mikey. Ternyata apa yang dikhawatirkan Jimmy benar-benar terjadi. Kemudian Jimmy pun dengan diam-diam mengikuti mobil polisi itu. Ternyata polisi tersebut malah menculik Mikey dan melapor ke kantor bahwa Mikey lah yang menembak Dani dan Mikey sekarang lagi kabur. Padahal Mikey sedang dibawa polisi ini, entah kemana polisi ini akan membawa Mikey pergi. Ternyata polisi ini telah dibayar oleh Shaun untuk menyerahkan Mikey ke anak buahnya ini. Jimmy langsung menabrak mobil polisi ini untuk mencegah hal itu terjadi. Karena matanya tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, akhirnya polisi ini menabrak mobil lain yang mengakibatkan mobilnya terguling. Akhirnya Jimmy berhasil membebaskan Mikey dari mobil ini. Mikey mengambil pistol yang ada di dalam. Si polisi bangun dari pingsannya, kemudian mencoba menembak Mikey. Tetap saja Mikey tidak tertembak. Entah jimat apa yang dimilikinya. Mikey mencoba menembak balik dan tiba-tiba, ya, Jimmy melarangnya. "Nehi, jangan lakukan itu wahai Abdul, biar aku saja yang menembaknya." Dua anak buah Shaun kembali mengajar mereka berdua sampai ke stasiun. Dani melompati pintu ini, sedangkan Jimmy menyerobot tiket mas-mas yang akan lewat. Si mas-mas yang tidak tahu menahu situasi yang sedang dialami Jimmy malah memarahi dan meminta ganti rugi. Gara-gara ulah mas-mas ini, Jimmy pun berhasil dikejar sama bawahannya Shaun. Kemudian mengalami pertarungan yang mengakibatkan kerusakan properti di stasiun. Dan hasil dari pertarungan ini sudah jelas dimenangkan pemeran utamanya. Sedangkan Mikey dikejar oleh bawahannya yang lain. Ternyata pihak kepolisian sudah mengepung tempat ini, tetapi mereka berhasil lolos dengan menaiki kereta. Jimmy. Jimmy menjelaskan semuanya kepada Mikey bahwa Shaun akan mencari siapa saja yang berhubungan dengan Mikey, baik keluarga, saudara, teman kerja, teman WA, Tantan, Tinder, Omi, Bumble, dan aplikasi dating lainnya. Bahkan tukang cilok yang sering lewat di depan rumah saya pun juga akan ditembaknya. Ternyata Shaun sudah menjebak Mikey dengan menempatkan jasad si pengedar yang telah ditembak Dani ke mobil yang sering dikendarai Mikey. Seakan-akan Mikey lah yang menembak si pengedar ini. Kalian masih ingat dua polisi yang menemui Jimmy di restoran? Ya, Jimmy harus waspada karena mereka sudah lama mengincar Jimmy dan malam ini mereka sangat yakin bisa menangkapnya juga.
Dan akibat kemendadakan peristiwa ini, Jimmy dan Mikey adalah orang yang paling dicari di kota ini. Oleh karena itu, Jimmy meminta agar Mikey menurutinya untuk malam ini saja. Biarkan Jimmy yang menyelesaikan semua masalah ini, kemudian Jimmy akan menyerahkan diri ke polisi supaya Mikey terbebas dari masalah ini. Setelah turun dari kereta, Jimmy mencari mobil agar si Mikey menemui istrinya dan memastikan dia aman, dan menyuruh Mikey untuk tetap di rumah saudaranya sebelum ada kabar dari Jimmy. Sedangkan Jimmy akan menemui Sean untuk bernegosiasi. Dengan menggunakan kamera CCTV, kedua polisi ini memeriksa TKP kecelakaan polisi yang menculik Mikey. Mereka berdua belum mengetahui siapa sebenarnya yang menembak polisi ini, karena pada rekaman CCTV memperlihatkan Jimmy dan Mikey sama-sama memegang memegang pistolnya. Scene berpindah pada polisi yang sedang berada di TKP. Kasus ini akan semakin sulit dia pecahkan karena dia mendapatkan fakta baru bahwasannya yang tertembak di rumah Mikey adalah Danny dari anak Sean, dan yang melapor penembakan ini adalah Mikey itu sendiri yang bersaksi bahwa yang menembak Danny adalah ayahnya sendiri, yaitu Jimmy. Tak lama kemudian, Jimmy menelpon si polisi ini untuk meminta pertolongan agar melepaskan Mikey sebagai buronan karena yang menembak kedua polisi dan pengedar itu adalah Jimmy. Dengan imbalan, Jimmy akan menyerahkan dirinya dan mengakui nama setiap orang yang dia tembak. Singkat cerita, setelah Mikey sampai dan menemui istrinya, sebelum mengajak istrinya ke tempat aman, dia menceritakan semua kejadian yang dialaminya ini kepada istri dan saudaranya ini. Tak berselang lama, dua anak buah Sean tiba di rumah ini juga. Mikey mengajak keluarganya bersembunyi di kamar mandi. Anak buah Sean menginterogasi saudaranya, dan si saudara berusaha menyembunyikannya dari keberadaan Mikey. Untung saja bosnya menelpon, mereka pun pergi dan tiba-tiba... Ya, hampir saja Mikey menarik pelatutnya dan saudaranya memberitahukan bahwa si bawahan telah pergi. Scene berpindah ke Jimmy yang sedang menemui Sean. Di luar terdapat polisi dan anak buahnya Sean yang sedang menunggu Jimmy. Jimmy memohon agar Sean membebaskan Mikey, biarkan aku saja yang ditembak. Tetapi, nehi, tidak semudah itu Vergatot, karena ulah mula istriku tidak mungkin bisa tersenyum lagi. Jatah malamku akan berkurang, dan untuk melenyapkanmu saja tidak mungkin bisa memuaskan hasrat balas dendamku. Maka aku akan melenyapkan anakmu beserta keluarganya, dan setelah itu kau kupanggil kemari lagi untuk melihat betapa kosongnya matamu seperti mata istriku dan mataku saat ini, dan setelah itu kau kubiarkan mati dengan sendirinya. Sangat kejam sekali. Tentu saja Jimmy tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi. Jangankan polisi dan anak buahnya, bahkan elit global yang sedang main gameplay di pos ronda sekalipun pasti akan kuhabisi untuk melindungi anakku. Setelah itu Jimmy pun pergi dan kembali dikejar sama anak buahnya Sean sampai pergi ke tempat hiking, dan Jimmy kembali lolos. Singkat cerita, setelah lolos dari anak buahnya Sean, kemudian dia menemui Mikey dan menyuruhnya menuju kabin yang sering mereka kunjungi di saat Mikey kecil, karena hanya di tempat itulah mereka bisa aman. Ternyata Mikey tidak ikut pergi bersama istrinya, melainkan meminta Jimmy untuk mengantarkannya kepada Lex, karena Lex berada di rumah Danny ketika Danny menembak si pengedar itu yang ditakutkan Lex akan diincar Sean juga. Dia adalah seorang asasin. Sean menyewa dia untuk melenyapkan Mikey dan Jimmy. Setelah mendengar bahwa Jimmy lah targetnya, ternyata asasin ini mempunyai dendam kepada Jimmy. Dan asasin ini tidak meminta upah dari melenyapkan Jimmy, tetapi untuk Mikey dia tetap meminta upah. Dan Sean meminta agar si asasin melenyapkan Mikey terlebih dahulu. Scene berpindah kepada Jimmy dan Mikey. Ketika sedang mengendarai mobil, Jimmy dan Mikey mengobrol dan membahas masa lalunya. Dari sini terkuak alasan Jimmy meninggalkan Mikey dan ibunya adalah demi melindungi mereka berdua agar tetap aman dan tidak terseret masalahnya juga. Berpindah ke asasin, dia sedang menyelinap masuk rumah Jimmy untuk memperoleh petunjuk lain. Ternyata meskipun Jimmy seorang asasin juga, nyatanya masih membutuhkan asupan olahraga tangan seperti kita, yang dibuktikan dengan ditemukannya beberapa majalah XNXX di rumahnya. Kembali ke Jimmy dan Mikey yang sedang mencari keberadaan Lex dengan mengetuk pintu apartemen satu persatu. Ternyata ada orang yang ngebawasanya mereka berdua adalah buronan yang paling dicari. Akhirnya orang ini pun melaporkan kepada polisi. Hal ini mengakibatkan polisi menyiarkan keberadaan mereka di radio. Alhasil si asasin dan semua polisi pun segera menuju ke tempat ini juga. Respond to a code 1 positive ID on the I-27.
Kembali ke Jimmy dan Mikey, akhirnya mereka menemukan tempat tinggal Lex yang ternyata hanya saudaranya saja yang ada di sana. Kemudian Mikey meminta saudaranya Lex untuk menghubungi Lex bahwa Mikey membutuhkan bantuannya. Tak disangka di luar sudah ramai sekali dengan polisi, tentara, FBI, Hansip, Polda Metro Jaya, bahkan debt collector pun juga ikut mengepungnya. Yang membuat saya heran adalah respon Jimmy dalam mengatasi masalah ini sangat santai sekali. Seakan-akan dia tahu bagaimana agar keluar dari kepungan ini. It's a big building. We've got some time. Let's wait. Dengan bergerak cepat, si polisi pun mengevakuasi warga sipil yang ada di dalam. Dengan kemendadakan kejadian ini, salah satu warga pun sampai lupa mematikan kompornya. Terlihat si asasin ingin memasuki apartemen ini, tetapi dicegah sama polisi yang berjaga. Si asasin menyamar sebagai warga sipil yang tinggal di sini, tetapi tetap saja dilarang masuk, yang akhirnya si polisi pun dihabisinya juga. Di waktu yang sama, dua polisi yang mengincar Jimmy datang ke tempat ini juga. Di saat chaosnya evakuasi warga, si asasin memadamkan listrik yang membuat apartemen ini menjadi gelap. Ternyata dia sudah mempersiapkan diri dengan memakai kacamata night vision agar bisa melihat di dalam kegelapan. Keadaan bertambah kacau yang diakibatkan kompor warga yang menyala tadi membakar seisi dapur dan tiba-tiba... Ya, dari ledakan ini, Jimmy memanfaatkan kepanikan semua orang dengan menuruni tangga di tengah kerumunan. Saat sedang menuruni tangga, akhirnya si asasin menemukan Jimmy dan Mikey. Kemudian Jimmy menyuruh Mikey pergi dengan mengatakan, "Pergilah dan selamatkan dirimu, hai Abdul, karena masih ada cicilan yang belum kau lunasi. Biar aku saja yang mengurus orang ini," katanya. Dengan gagahnya, Jimmy menantang si asasin dengan memancingnya pergi ke tempat terjadinya kebakaran. Di waktu yang sama, hati Mikey sebagai anak pun tergerak untuk kembali membantu ayahnya. Kembali ke pertarungan Jimmy, dia dengan sadisnya menempelkan wajah si asasin ke kompor yang sangat teramat panas seperti gosip ibu-ibu ketika arisan. Don't do it, Michael. Ya, sebelum menembak si asasin, Jimmy kembali melarang Mikey untuk menembak meskipun itu adalah penjahat. Akhirnya, si polisi menemukan mereka berdua, kemudian mereka pun kabur dan meninggalkan si asasin ini. Back up. Come on, I'll give you a hand. Ya, akibat ulah polisi ini, Jimmy pun tertembak oleh si asasin, tetapi Jimmy berhasil kabur kembali. Ternyata alasan Jimmy selalu melarang Mikey untuk menembak adalah Jimmy tidak ingin anak satu-satunya menjadi bajingan seperti dia. Setelah berhasil lolos dari kepungan polisi, mereka kemudian pergi ke rumah si paman untuk bersembunyi. Awalnya Mikey sudah menerima Jimmy sebagai ayahnya kembali dengan membersihkan luka Jimmy. Tetapi karena ulah si paman yang membongkar kejahatannya Jimmy yang belum diketahui Mikey ini, ternyata saudaranya yang sudah dihabisi Jimmy adalah keponakannya Jimmy atau sepupu Mikey yang bernama Billy. Diceritakan dulu Billy adalah seorang pecandu narkoba yang bekerja untuk Jimmy dan Shaun. Bahkan sudah menganggap mereka berdua sebagai pahlawan yang pada akhirnya Billy tertangkap polisi yang pada saat itu Billy masih muda yang mentalnya belum terbentuk. Dia diancam akan dimasukkan penjara selama 10 tahun jika tidak membocorkan siapa saja nama-nama bosnya. Billy pun ketakutan dan akan membocorkan kepada polisi. Sebelum hal itu terjadi, Jimmy pun diam-diam pergi ke rumah Billy untuk menghabisinya. Sungguh kejam sekali. Karena fakta yang sangat mengacangkan ini, Mikey kembali membenci Jimmy dan Mikey pergi meninggalkannya. Kemudian Jimmy menjenguk ibunya yang berada di rumah sakit dan mengambil secari kertas untuk menulis sesuatu. Entah apa yang ditulisnya, tetapi yang jelas kertas ini akan menjadi elemen penting dalam plot film nanti. Scene berpindah ke Shaun yang tiba-tiba ditelepon Jimmy. Jimmy memberinya satu kesempatan untuk menjauh dari anaknya, tetapi Shaun tetap konsisten dengan prinsipnya untuk menghabisi nyawa Jimmy dan anaknya, dan Jimmy pun tak segan-segan mendeklarasikan peperangan. Together. Right now. Ternyata mulutnya Shaun tak sebesar nyalinya. Setelah semua anak buahnya dibantai, dia pun pergi melarikan diri. Jimmy pun mengejar Shaun sampai ke gerbong kereta api, dan karena refleksnya Jimmy yang sangat cepat, akhirnya Shaun pun berhasil tertembak.
Son kembali berlari dengan sempoyongan. Jimmy menyuruh Son berhenti berlari untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Tetapi Son tetap saja tidak mendengarkannya. Dengan sangat terpaksa yang sebenarnya tidak tega, Jimmy pun menembak Son dengan mata yang berkaca-kaca, kemudian menghampiri dan memeluknya sebelum innalillahi. Scene berpindah ke kantor polisi. Lex datang dengan membawa video yang merekam bahwa Danilah yang menembak si pengedar. Tentu saja rekaman ini menjadi bukti bahwa Dani tidak bersalah. Tapi si polisi kesal, kenapa dari awal kok tidak melapor? Dasar anak Badung. Setelah menginterogasi Lex, kemudian si polisi mendapatkan kabar bahwa Mikey akan menyerahkan diri. Kemudian si polisi ini pergi menemui Mikey. Di waktu yang sama Jimmy datang menemui Mikey. Mikey memperingatkan Jimmy bahwa polisi sebentar lagi akan kemari. Jimmy tidak mempermasalahkan hal itu karena Jimmy akan menyerahkan diri, memberitahu siapa saja nama-nama yang telah dihabisinya. Dan Mikey tidak perlu khawatir lagi kepada Shaun karena Shaun sudah dibantainya. Jimmy izin kepada Mikey untuk masuk ke dalam sembari menunggu polisi datang. Tentu saja Mikey menolaknya. Akan tetapi istrinya Mikey sendirilah yang meminta agar Jimmy disuruh masuk. Akhirnya Mikey memperbolehkan Jimmy masuk dan memperkenalkan anaknya kepada Jimmy bahwa Jimmy adalah kakek mereka. Hi, my name's Caitlin. Oh, hi, Caitlin. Setelah berkenalan dengan kakeknya, si bocil ini mengajak Mikey dan istrinya memberi makan entok di tepi danau. Mikey berniat menemani putrinya agar ketika polisi datang mereka tidak melihat kakeknya ditangkap. Sebelum Mikey pergi, Jimmy mengucapkan selamat tinggal, tetapi Mikey tidak membalasnya. Kemudian Jimmy melihat dokumentasi foto keluarga Mikey. Sembari melihat Mikey yang berada di tepi danau, air matanya pun menetes haru karena melihat anaknya memiliki keluarga yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Ya, ternyata si assassin kembali lagi untuk menghabisi Jimmy dan Mikey. Jimmy pun tertembak di bagian pinggangnya. Kemudian Jimmy mengambil senapan yang disimpannya dari dulu. Di saat akan menembak, ternyata si assassin mengincar keluarga Mikey. Jimmy pun mengejar si assassin ini. Mikey menyuruh istrinya untuk bersembunyi, sedangkan Mikey akan melindunginya. Akibat luka tembak barusan, Jimmy agak kesulitan menembak musuhnya. Akhirnya, untuk yang kedua kali, Jimmy pun berhasil menembak lengan si assassin ini. Tetapi assassin bangkit kembali untuk menembak Jimmy dan berhasil mengenai perutnya. Si assassin kembali mengincar keluarga Mikey gara-gara si anak yang tidak mau diam. Akhirnya si assassin mengetahui keberadaan mereka. Mikey pun mengalihkan perhatian si assassin ini dan sekarang mereka saling adu tembak. Karena keterbatasan amunisi yang dimiliki Mikey, akhirnya dia kehabisan pelornya. Ya, kejadian ini persis seperti yang ada di scene awal tadi. Karena semangat dan perjuangan sosok ayah untuk melindungi putranya dalam bahaya, dan tak lupa juga kehendak penuh dari sutradara, akhirnya Jimmy kembali bangkit dan berhasil menembak si assassin sebelum menembak Mikey. Mikey pun menghampiri Jimmy yang tak lama kemudian. Jimmy pun wafat dalam berjuang menyelamatkan Mikey dengan ceker yang memegang surat. Ya, seperti film India pada umumnya, yang mana polisi selalu datang terlambat setelah peristiwa menegangkan selesai. Ternyata surat yang ditulisnya tadi ketika di rumah sakit adalah surat cinta untuk Starla. Loh, adalah nama-nama korban yang telah Jimmy bantai. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Lex yang memenangkan pertandingan tinju berkat latihan intens yang diberikan Mikey. Setelah pertandingan selesai, Mikey kembali menjalani aktivitasnya dan pada akhirnya Mikey mengakui Jimmy sebagai ayahnya dengan memajang fotonya bersama Jimmy di depan kaca kamarnya. Dan tiba-tiba, ya, film pun tamat. Kisah yang perlu diambil dari film ini adalah janganlah kalian berani-berani ya mengekil siapa saja, baik dengan pistol, pisau, silet, cambuk, batu, dan kayu atau apapun itu yang intinya bisa mengakibatkan orang meninggal. Karena wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adaban adiman. Yang artinya barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan dia azab yang besar baginya. Kelas. Sekian dari saya dan pesan dari saya, ketika Anda mau perang jangan lupa beli Immortal.